Subhanallah, berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapi. Ini masalahnya orang-orang Syiah ini ngaku nggak Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang. Ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan siapapun yang akan mengikuti ceramah kita ini, walaupun dari YouTube misalnya atau dari web saya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke telinga kaum muslimin agar kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Saya merasa bertanggung jawab menyampaikan di setiap pengajian saya, dan saya juga motivasi semua teman-teman yang saya kenal, dai-dai yang mereka juga punya pengajian yang banyak, agar sama-sama kita saling rangkul-merangkul sekarang mengajak kaum muslimin melakukan beberapa hal yang harus memang mereka lakukan, sudah bukan hal pilihan lagi. Yang pertama, mereka harus menyisipkan di doa mereka agar mendoakan seluruh muslimin di seluruh pelosok muka bumi ini yang sedang terpuruk, tersiksa, terhina. Tiap hari minimal ada satu orang dari muslim Palestina terbunuh. Hampir tiap hari. Itu minimal, bisa lebih daripada itu. Tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan, akhirnya hati kita sudah tidak memperdulikan lagi masalah itu. Padahal ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Man lam yahtammu bi umuril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin, saudaranya muslim, bukan dari golongan mereka. Kita lihat dan kita sudah dengar sekarang berjalan berapa tahun di Syria, saudara-saudara kita, sampai saya lihat cuplikannya itu luar biasa. Anak-anak kecil sampai pungutin sisa-sisa roti yang sudah tercampur dengan tanah dan menjadi serpian-serpian kecil, lalu disorting oleh seseorang yang sedang kebetulan lewat dan diangkat di YouTube. Ditanya mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bilang, anak kecil ini kami sedang makan. Jadi sambil dia ngobrol, dia tidak melihat ke arah kamera. Mereka berdua, adik kakak perempuan dan laki-laki itu, memilah-milah dari tanah serpian-serpian roti kecil. Ada yang mereka langsung masukkan ke dalam mulut mereka karena sudah berhari-hari nggak makan. Dan di sana ada Bashar, semoga Allah menyelesaikan urusan dia di muka bumi ini. Dia telah membunuh sampai hari ini 230.000 orang dari ahli sunnah. Siapa Bashar? Adalah orang Syiah, orang-orang yang menganut faham Syiah. Dan kita sudah tahu Syiah ini, kaum muslimin, Syiah ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi. Buka mata kalian. Mereka ini kelompok yang sesat dan salah. Mereka dibentuk oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, mengatasnamakan Islam, tidak layak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, pada saat orang-orang ada yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina, Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, dan beberapa sahabat juga sempat kena fitnah waktu itu. Waktu terbukti beliau tidak berzina, maka dicambuk 80 jerah. Itu hanya menuduh berzina. Orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka jauh lebih besar daripada itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau kita pertemukan antara seseorang yang sekarang, siapa mereka itu, lalu mau dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ummil mu'minin, pemimpin, ini ibunya orang-orang yang beriman. Haram hukumnya kita umat Islam menikah dengan salah satu istri Nabi SAW, walaupun Aisyah lebih muda pada saat itu digantikan para sahabat. Tidak boleh, ummul mu'minin. Mereka mengatakan Aisyah kafir, berarti Nabi SAW salah pilih istri dong, milih orang kafir. Kita tahu dalam konsep agama kita, dan orang-orang Syiah yang mengaku Islam itu pun tahu, mereka mengatakan bahwasanya orang, dan kita tahu faham itu, kalau seorang laki-laki dan perempuan tidak bercerai di dunia, maka mereka akan bersama di mana? Di akhirat. Sampai meninggal Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha tetap di bawah naungan Nabi SAW. Artinya jelas Aisyah akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Belum lagi hadis Nabi SAW, tentu mereka tidak akui hadis-hadis ini karena sahabat dikafirkan oleh mereka.
Tapi hadis sahih riwayat Hakim, kata Nabi SAW, saya tidak dinikahkan oleh Allah. Artinya pernikahan Nabi SAW Allah yang atur, kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya semua istri saya ini ahli surga. Dalam hadis yang lain, nanti akan kita titik beratkan di tablik akbar hari Sabtu besok insya Allah, masalah Talha bin Ubaidillah. Beliau dapat pujian dari Nabi SAW karena Nabi SAW berkata kepada para istri dalam hadis Bukhari, sungguh orang yang terbaik dari umat ini adalah orang-orang yang menaungi dan memperhatikan kalian. Ditunjuk istri-istri beliau setelah saya meninggal nanti. Artinya kita disuruh menghormati, ya, menafkahi. Dan Talha bin Ubaidillah orang yang paling gerilya dalam membiayai ummahatil mu'minin setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita disuruh biayain. Mereka mengkafilkan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Orang yang pertama masuk Islam, muhajir, yang Allah puji mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah ridha dengan mereka. Allah menyuruh, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, kekal dalam Al-Quran untuk para sahabat, dan itu terutama orang-orang muhajirin dan ansar, dan banyak ayat yang memuji masalah ini. Pimpinan mereka, seluruh sahabat sepakat kalau ada Abu Bakar dan Umar bersama Nabi SAW, mereka tidak berani berbicara. Mereka menunggu kedua orang ini berbicara. Dan Anda kalau ikut tablik akbar kita yang lalu tentang Abu Bakar, tentang Umar, bagaimana fadilahnya disebutkan dengan banyak, mungkin ratusan hadis Nabi SAW tentang fadilah mereka. Dan yang paling penting secara jenjang sosial, mereka adalah mertua Nabi SAW. Bagaimana bisa dikafirkan mertua Nabi sementara Nabi SAW sendiri memilih mereka sebagai mertua. Dan mereka jelas meninggal dalam keadaan Islam. Subhanallah. Berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapin. Ini masalahnya orang-orang Syiah ngaku nggak Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang, harus direvisi, ada 49 juz, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan laknat. Apa ini? Sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu, dibuatkan kuburan, masjid dibuatkan kuburan, dan mereka hampir tiap hari, ada cuplikannya dengan saya, dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu, karena dianggap Abu Lu'lu mujahid bagi mereka karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Pantas mereka dibangkitkan sama Abu Lu'lu nanti, yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur, membunuh Amir Mu'minin. Tidak ada satupun sahabat yang mendukung perbuatan Abu Lu'lu kecuali mereka. Siapa orang-orang ini? Subhanallah. Masuk di tengah-tengah kubu umat, tapi umat kita ini masih tidur. 230.000 orang wahai kaum muslimin dibunuh di Syria tiap hari. Dan sejantan, kalau laki-laki itu jantan, dia akan membunuh menghadapi laki-laki. Ini enggak, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dibunuh. Ini kejantanan dari mana ini? Gitu kan? Kalau jantan hadapin laki-laki, memang begitu. Dalam Islam kita tahu kalau jihad nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ini enggak. Diperkosa.